Wah, ini ada sebuah informasi yang sedang viral di TikTok kawan-kawan. Update perang Arab, gencatan senjata baru di Gaza, Netanyahu dihukum mati. Apa artinya ini kawan-kawan? Saya benar-benar penasaran ya. Ini baru dimuat 17 Desember hari ini loh. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, baru-baru ini viral di sosial media. Dikatakan bahwa Netanyahu dihukum mati katanya. Nah, saudara-saudara, apakah benar hal demikian terjadi? Padahal seperti yang kita tahu, jangankan dihukum mati, tetapi menangkapnya saja sangat sulit bagi bangsa-bangsa lain. Sebab memang bangsa Israel adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Di samping itu juga IDF-nya yang sangat luar biasa bisa diandalkan oleh Netanyahu. Seperti apa video cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Searching kawan-kawan, ternyata ya saya temukan informasi yang ada di video TikTok tadi ya. Ini dimuat oleh CNBC Indonesia, update perang Arab, gencatan senjata baru Gaza, Netanyahu dihukum mati. Wah, ini menarik kawan-kawan ya. 17 Desember 2024. Jakarta, CNBC Indonesia, sejumlah update perang di Jazirah Arab terjadi Senin hingga Selasa waktu setempat. Meski Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza, pejabat dilaporkan tengah melakukan perjalanan ke Doha, Qatar untuk pembicaraan gencatan senjata. Ya, sebenarnya Hamas ini sudah ngebet banget untuk gencatan senjata karena memang mereka saat ini dalam kondisi terpuruk sekali ya. Mereka sudah tidak bisa dapat support senjata dari Iran karena Suriah sudah dikuasai oleh Israel, dan ini kawan-kawannya, saya juga masih bingung dengan judul ini kawan-kawan ya. Sedangkan ditangkap aja Netanyahu nggak berhasil, gimana cara akhirnya hukum mati ini kawan-kawan ya. Ini Konoha ini mengada-ngada deh. Selain itu, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu pun bisa terancam hukum. Oh bisa, baru bisa. Konoha. Berikut update yang dirangkum CNBC Indonesia. Gencatan senjata Gaza. Pejabat Israel tiba di Doha, Qatar Senin untuk membicarakan yang ditujukan pada gencatan senjata Gaza dan pertukaran sandera tahanan antara Israel dan Hamas. Hal ini dikatakan sumber media Prancis, AFP, yang mengetahui pembicaraan tersebut. Tim teknis Israel berada di Doha untuk membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di Gaza, kata narasumber anonim itu, karena sensitivitas pembicaraan tersebut. Ini antara tim tingkat kerja Israel dan Qatar. Tambahnya menunjukkan diskusi dilakukan guna menjabatani kesenjangan antara kedua belah pihak. Pertemuan tersebut menyusul ya perjalanan David Pernea yang mengepalai Badan Intelijen Israel Mossad ke Doha Rabu pekan lalu. Qatar bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir telah terlibat dalam negosiasi di balik layar selama berbulan-bulan untuk gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera. Namun selain jeda pertempuran selama 1 minggu akhir tahun lalu, di mana sejumlah sandera yang ditawan Hamas dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, negosiasi berturut-turut telah gagal menghentikan perang. Hukuman mati Netanyahu, negara pro-Palestina dapat bersatu dan menjatuhkan hukuman mati untuk PM Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya atas kejahatan perang di Gaza. Ini ditegaskan Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Garibabadi. Saya kira Garibabi ya. Aduh, ternyata Iran mah siapa ya? Iran tuh ngomong doang, mau coba-coba ingin menghukum mati Netanyahu ya. Ini menanggapi surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant oleh Pengadilan Kriminal Internasional ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda atas kejahatan perang dan tindakan tidak manusiawi lainnya selama operasi Israel terhadap Hamas di Gaza. Israel telah menolak
jurisdiksi ya pengadilan dan membantah melakukan kejahatan perang. Ya, Iran ini memang negara yang paling sok suci ya, padahal mereka ini sebenarnya merupakan penjahat sesungguhnya. Kan mereka yang memerintahkan Hamas untuk menyerang Israel, ya kan? Dan membunuh warga sipil Israel. Seharusnya menurut saya yang layak mendapatkan hukuman itu adalah Ali Khamenei yang sudah tua bangka itu, kawan-kawannya, karena dia dalang dari semua ini gitu loh. Ya, lalu mereka mereka itu sama dengan uklim-uklim di Konoha. Hanya mau menyerang, ketika diserang balik lapor polisi, ya kan? Setelah diserang balik nangis-nangis, tolong kami tidak berdaya, ya kan? Oh, inilah kawan-kawan sifat mereka di mana-mana sama. Hanya pandainya menyerang, hanya pandainya menghina, ya. Ketika dicubit balik, ya inilah mereka ini kan karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lawan Israel, walaupun berkumpul seluruh negara-negara Islam serang Israel, mereka nggak bakalan bisa menang lawan Israel. Apalagi saat ini negara-negara Islam Syiah dan Sunni kan tidak bisa bersatu ya kawan-kawannya. Jadi mustahil mereka untuk bisa menghancurkan Israel, ya, karena segala upaya mereka sudah usahakan tapi tidak berhasil. Makanya mereka menggunakan jalur ICC, ya kan? ICC saya belum berhasil menangkap Israel, gimana caranya mereka mau menghukum mati Israel? Iran ini kompleks sekali kawan-kawan, ya. Ya, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh situs berita milik pemerintah ISNA, ya, Garbabadi berpendapat bahwa ICC termasuk Mahkamah Internasional yang juga sedang memeriksa kasus genosida terhadap Israel, tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam mengadili warga Israel. Karenanya tindakan tegas bisa dilakukan negara muslim. Ya, buktikan saja kalau negara muslim itu ya bisa melakukan tindakan tindakan tegas kepada Israel. Ya, tapi kalian nggak bakalan berhasil, ya. Ya kawan-kawan, ya. Coba negara muslim mana yang berani? Iran juga kan beraninya cuman di balik keteknya Hamas dan Hizbullah, ya kan? Iran mas sekarang udah ketakutan, udah benar-benar diambang kehancuran. Apalagi Israel sudah menyerang Suriah, ya sedikit lagi Iran pun akan dihancurkan, ya kawan. Jadi ketakutan mereka inilah yang mendorong mereka untuk terus mendesak ICC. Ya, ICC juga bisa buat apa? Apalagi Donald Trump akan segera jadi presiden, ya kiamat kalian, ya kan? Kalian menyentuh Israel, ya berarti kalian cari mati namanya itu, ya. Jadi walaupun negara Islam mau bertindak, ya kalian juga bisa apa coba? Pengadilan semacam itu mungkin tidak akan menjatuhkan hukuman mati karena berafiliasi dengan PBB. Katanya menyebut ada rumus alternatif untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pejabat Israel. Menjatuhkan hukuman mati bagi Netanyahu bukan hal yang mustahil tambahnya. Oh ya, banyak negara telah menghapus hukuman mati, tetapi ada lebih dari 55 negara yang masih memiliki bentuk hukuman ini dalam hukum mereka. Oleh karena itu, 2 atau 3 negara yang berpikiran sama, yang mendukung rakyat Palestina dan menentang kejahatan Israel, dapat bersatu dan membentuk pengadilan bersama dan menyatukan hukuman mati bagi para pejabat ini. Aduh, jelas. Ini nih Iran ini goblok juga ya di pemerintah Iran ini kawan-kawannya. Gimana coba? Ada hak apa kalian menghukum mati Israel? Netanyahu, ya kan? Kalau kalian ingin menghukum mati Netanyahu, berarti kalian harus siap mati dulu. Kalian siap mati nggak? Ya kan? Nanti kalian berpikiran ingin menghukum Netanyahu dengan hukuman mati, ya kan? Nanti giliran Israel serang, kalian teriak-teriak lagi, katanya Israel itu jahat, Israel itu ya dikutuk lah, macam-macam lah. Jadi memang niat-niat dari negara-negara Islam ini adalah ingin menghukum mati Netanyahu. Kenapa? Mereka tidak berdaya dengan Netanyahu. Netanyahu itu terlalu tangguh, terlalu kuat. Iran yang dikatakan di Timur Tengah sebagai negara yang adidaya atau ditakuti, nggak ada apa-apanya lawan Netanyahu. Kecil, ya. Anda berapa ribu rudal lagi yang diserang oleh Iran ke Israel, semuanya nggak ada yang tembus kok, ya kan? Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada,
berhati-hati dengan apa yang kita dengar dan dengan apa yang kita lihat. Karena di zaman sekarang ini banyak berita-berita hoax, khususnya dalam menyampaikan berita tentang Israel. Karena orang-orang yang benci, bangsa-bangsa yang benci kepada Israel pasti akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan, bahkan untuk memutarbalikkan keadaan. Dan berita tentang Israel akan disampaikan dengan cara apapun bagi mereka. Tadi kita sudah mendengar, katanya Netanyahu dihukum mati. Nah, jangankan dihukum mati, ditangkap saja beliau sampai hari ini tidak bisa. Kenapa? Karena memang bangsa ini adalah bangsa yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kecanggihan, ya, bangsa ini sangat luar biasa, tidak terkalahkan. Tidak ada seorang bangsa manapun yang bisa mengalahkan perlengkapan senjata dari Israel. Saudara, bahkan kita mau lihat apa yang kita lihat di depan mata kita, seperti HP Android, seperti YouTube, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah buatan orang-orang Yahudi. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang yang cerdas tidak seharusnya membenci mereka. Kenapa? Karena berkat apa yang dibuat oleh tangan mereka, kita bisa menikmatinya. Seperti HP Android yang ada di tangan kita, kita nikmati. Itu kan buatan orang-orang Yahudi. YouTube, media-media lainnya, kita bisa menghasilkan, kita bisa cari nafkah lewat itu. Itu berkat pekerjaan tangan Israel. Sebab memang pada mulanya Tuhan telah memilih bangsa ini dan telah memberkati bangsa ini. Bahkan Tuhan katakan, siapa yang memberkati bangsa ini, mereka akan diberkati. Siapa yang mengutukinya, mereka akan dikutuki kembali. Nah, yang mau saya katakan adalah marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun saudara agama kita, mari menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan saudara kita hanya mengingat kebencian, kita hanya mengingat kesalahan yang pernah dilakukan Israel, sementara yang baiknya kita ingat. Kalau ibarat pepatah dunia mengatakan, gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikan dilupakan. Nah saudara, janganlah kita seperti itu. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini memberikan bagi kita informasi penting. Tuhan memberkati. Salam.